Sahabat, ada hukum tak terlihat yang mengatur kehidupan ini. Sebuah ketetapan yang tak bisa dilawan oleh siapapun, entah ia menyadarinya atau tidak. Orang yang menanam kebaikan akan menuai ketenangan, sementara mereka yang menanam luka dalam hati orang lain tanpa sadar sedang merajut penderitaan bagi diri mereka sendiri. Hukum ini tak mengenal pengecualian, tak peduli seberapa tinggi status seseorang, seberapa kuat pengaruhnya, atau seberapa lihai ia menyembunyikan perbuatannya, balasan itu pasti datang. Mereka yang melukai hati orang lain seringkali mengira bahwa kehidupan akan berjalan seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Mereka tersenyum di hadapan orang banyak, menjalani kesehariannya seakan tak terbebani. Tetapi ada sesuatu yang tak bisa mereka hindari, batin mereka tak akan pernah benar-benar tenang. Ada kejaran yang tak terlihat, ada sesuatu yang terus menghantui mereka, meskipun tak seorang pun melihatnya. Hukum alam ini bekerja diam-diam, tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu ada saksi. Jika engkau pernah disakiti, mungkin hatimu bertanya-tanya, apakah mereka akan merasakan hal yang sama? Apakah balasan akan datang? Jangan ragu, sebab hidup ini berjalan dalam keseimbangan yang sempurna. Orang yang menyakitimu mungkin tak langsung jatuh, mungkin ia masih tertawa hari ini, masih menikmati hidupnya. Tetapi percayalah, di balik dinding yang tak tampak oleh manusia, hidupnya telah mulai retak, dan perlahan ia akan melihat bahwa apa yang ia lakukan kepada orang lain kembali menghampirinya dalam bentuk yang lebih berat. Mau tahu apa yang terjadi pada orang yang menyakitimu? Mari kita simak. 1. Luka yang ditorehkan akan mencari pemiliknya. Tidak ada luka yang hilang begitu saja. Setiap rasa sakit yang seseorang ciptakan, bagaikan anak panah berapi yang dilepaskan ke udara, pada akhirnya ia akan kembali kepada pemiliknya dan membakarnya. Ini bukan sekadar ungkapan, melainkan hukum yang berjalan tanpa bisa dihentikan. Orang yang menyakitimu tanpa alasan, mungkin berpikir bahwa ucapannya telah hilang, bahwa tindakannya telah berlalu, bahwa perbuatannya telah dilupakan. Tapi tidak, semua itu ada dalam hitungan yang tak terhapuskan. Seseorang yang menusuk orang lain dengan kebohongan, penghinaan, fitnah, gangguan, atau pengkhianatan, sedang menanam duri di jalannya sendiri. Ia mungkin berjalan jauh tanpa merasa ada yang aneh, tetapi suatu hari, duri itu akan muncul di depan langkahnya. Entah dalam bentuk ketidakbahagiaan yang ia sendiri tak bisa pahami, atau dalam bentuk kehilangan yang tak bisa ia hindari. Ada hukum yang bekerja dengan akurat, tak pernah salah sasaran. Hati yang dilukai membawa serta gema yang tak kasat mata. Luka yang dibiarkan terbuka pada satu jiwa akan bergema di kehidupan si pelaku dengan cara yang tak terduga, tapi pasti sama menyakitkannya. Mungkin bukan di hari ini, bukan esok, tapi pasti akan datang. Sebab setiap ketidakadilan yang dibiarkan terjadi sebenarnya sedang menciptakan ruang kosong di hidup pelakunya. Ruang yang nantinya akan diisi dengan kepedihan yang setimpal. Mereka yang menyakiti seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang membangun rumah bagi penderitaan mereka sendiri. Setiap kata yang merendahkan orang lain, setiap tindakan yang menciptakan kesengsaraan bagi orang lain, setiap fitnah yang menghancurkan hidup orang lain, sesungguhnya sedang membentuk dinding api berduri yang akan mengepung mereka di masa depan. Tidak ada yang bisa lari dari ini. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Dua. Kegelisahan dan kecemasan adalah hukuman yang tak terlihat. Tak semua hukuman terlihat jelas dalam bentuk penderitaan fisikal atau kehilangan besar. Ada hukuman yang lebih halus, lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih menyakitkan, hati yang selalu gelisah. Orang yang menyakitimu mungkin bisa tersenyum di depan banyak orang, seolah hidupnya baik-baik saja. Tetapi tidak ada ketenangan dalam dirinya. Hatinya selalu gelisah tanpa sebab. Ia bisa mencapai kesuksesan, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang kurang, seakan kebahagiaan tak benar-benar utuh dalam genggaman. Ia bisa memiliki segalanya, tetapi di dalam dirinya ada suara kecil yang tak pernah benar-benar diam. Ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya. Ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa cemas yang tak bisa dihilangkan. Awalnya dia mungkin mengabaikannya, tapi lama-lama kecemasan itu akan menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak akan pernah bisa benar-benar menikmati kebahagiaan, karena di sudut hatinya ada ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa. Dia mulai melihat dunia dengan penuh curiga. Setiap kebahagiaan yang ia dapatkan terasa rapuh, seolah bisa lenyap kapan saja.
Ia tidak lagi bisa menikmati hidup dengan lepas. Hidup seolah telah memberikan vonis bahwa orang ini tidak layak menjalani kehidupannya dengan damai. Ia akan mencoba menghibur diri dengan kesenangan sementara, mengalihkan perhatian dengan hal-hal duniawi. Tetapi, tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan ketenangan hati. Ia akan selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun ia tak bisa menjelaskannya. Setiap orang mendambakan ketenangan, tetapi ketenangan hanya diberikan kepada mereka yang hidup dengan kebaikan. Bagi mereka yang hatinya dipenuhi dengan luka yang mereka berikan pada orang lain, kedamaian tidak akan pernah bisa diraih. Hidup ini bisa menawarkan banyak hal, tetapi ia tidak bisa memberikan ketenangan kepada mereka yang telah menyakiti orang lain. Dan itulah yang akan menjadi penderitaan terbesar bagi mereka. Hidup dalam bayang-bayang kegelisahan dan kecemasan yang tak pernah pergi. 3. Hidup mereka akan dipenuhi oleh orang yang sama, seperti diri mereka. Orang yang menyakiti biasanya dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki sifat serupa. Ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari keseimbangan kehidupan. Mereka yang terbiasa menyakiti akan menarik orang lain yang juga memiliki hati yang keras, yang juga tahu bagaimana melukai orang lain tanpa rasa bersalah. Awalnya mereka mungkin merasa aman dan nyaman dalam lingkungan ini. Mereka berbagi keburukan yang sama, tertawa bersama di atas penderitaan orang lain, menganggap semuanya baik-baik saja. Tetapi lambat laun mereka akan menyadari bahwa mereka hidup di antara orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Saat mereka membutuhkan bantuan, mereka akan menemukan bahwa tak ada seorang pun yang benar-benar peduli. Inilah hukuman yang sering tak disadari. Hidup dalam lingkaran yang dipenuhi dengan kebohongan, pengkhianatan, penghakiman, dan kepalsuan. Mereka akan merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang mereka percaya, ditinggalkan oleh mereka yang dulu berdiri di sisi mereka. Dan ketika itu terjadi, mereka akan mulai memahami bagaimana rasa sakit yang dulu mereka berikan kepada orang lain. Mereka yang hidup dalam kejujuran dan kebaikan akan dikelilingi oleh orang-orang yang sama. Dan mereka yang hidup dengan menyakiti akan dikelilingi oleh orang-orang yang suatu hari nanti akan menyakiti mereka dengan cara yang lebih dalam. Tidak ada kebetulan dalam hal ini. Semua telah diatur dengan presisi yang sempurna. 4. Kehilangan akan datang di saat yang tak terduga. Orang yang menyakiti seringkali merasa dirinya aman. Mereka mengira bahwa selama dunia masih berpihak pada mereka, maka mereka tidak akan mengalami akibat dari perbuatannya. Tetapi kehidupan ini berjalan dalam keseimbangan. Apa yang mereka berikan kepada orang lain, suatu hari akan kembali kepada mereka. Bukan dalam bentuk yang sama, tetapi dalam kehilangan yang paling mereka takuti. Mungkin ia akan kehilangan sesuatu yang paling ia sayangi. Mungkin karirnya akan runtuh tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin hidupnya akan dipenuhi dengan serangkaian kesialan yang tak bisa ia pahami. Kehilangan datang tanpa peringatan, meruntuhkan ilusi keamanan yang selama ini ia bangun. Dan ketika itu terjadi, ia akan mulai bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi padaku? Mereka yang peka akan segera menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Tetapi banyak juga yang tetap dalam kebutaan menyalahkan nasib dan takdir tanpa pernah melihat ke dalam dirinya sendiri. Hidup ini tidak pernah kejam, tetapi ia selalu adil. Apa yang engkau tanam, itulah yang akan engkau tuai. Bagi mereka yang pernah disakiti, mungkin sulit untuk tidak mengharapkan balasan langsung. Tetapi ingatlah, balasan itu berjalan dengan caranya sendiri. Ia tidak tergesa-gesa, tetapi selalu tepat waktu. Kehilangan yang mereka alami adalah bagian dari keadilan yang bekerja tanpa suara, membalas tanpa perlu ada tangan yang menyentuh. 5. Kejahatan yang tidak dihukum langsung hanya sedang ditangguhkan. Ada orang yang percaya bahwa karena mereka tidak langsung menerima hukuman setelah menyakiti seseorang, maka mereka telah lolos. Mereka berpikir bahwa kejahatan kecil bisa terlewatkan, bahwa kesalahan yang tak terlihat manusia bisa dilupakan. Tapi mereka lupa, kehidupan ini adalah ladang tempat semua benih ditanam, dan setiap benih akan tumbuh pada waktunya. Orang yang menyakitimu mungkin merasa telah menang, mungkin ia merasa aman, tak tersentuh oleh konsekuensi. Tetapi hukum kehidupan tidak bekerja dalam hitungan hari atau minggu. Ia bekerja dalam skala yang lebih luas, lebih halus dan lebih menyiksa. Ketika waktu yang tepat tiba, ia akan menemukan dirinya berada di tengah badai yang ia sendiri tidak mengerti dari mana datangnya. Seperti air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, keseimbangan akan selalu mencari jalannya sendiri. Kejahatan yang tidak dihukum segera bukan berarti terlupakan.
Ia hanya ditangguhkan, menunggu saat yang paling tepat untuk kembali. Dan seringkali, hukuman itu datang bukan dalam bentuk yang mereka harapkan, melainkan dalam cara yang lebih mendalam, menyentuh bagian-bagian dari hidup mereka yang paling rapuh. Karena keadilan tidak selalu datang dalam bentuk yang bisa kita lihat dengan mata, tetapi ia kadang datang dalam bentuk yang tersembunyi. 6. Kebenaran selalu mencari jalan untuk terungkap. Serapat apapun seseorang berusaha menyembunyikan kebusukan, kebenaran tidak pernah bisa dikubur selamanya. Ada hukum yang bekerja di alam semesta ini, di mana segala sesuatu yang busuk pada akhirnya akan tercium juga. Mereka yang menyakitimu mungkin merasa aman karena tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka. Mereka mungkin merasa cerdik, berpikir bahwa mereka telah menipu dunia. Tetapi satu hal yang pasti, kebenaran memiliki cara untuk menemukan jalannya sendiri. Mungkin suatu hari, rahasia busuk yang mereka sembunyikan rapat-rapat terungkap. Mungkin orang-orang mulai melihat siapa mereka sebenarnya. Atau mungkin mereka sendiri yang akhirnya tak mampu lagi menanggung beban kebohongan yang mereka simpan selama ini. Saat itu terjadi, tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada kebohongan yang bisa menyelamatkan mereka. Dan mereka akhirnya akan sadar bahwa semua ini adalah akibat dari apa yang telah mereka perbuat. 7. Doamu akan menjadi bencana yang tak terlihat untuk mereka yang menyakitimu. Kamu mungkin merasa tak berdaya. Kamu mungkin berpikir tak ada yang bisa kamu lakukan untuk membalas apa yang telah terjadi padamu. Tapi kamu lupa satu hal, doamu. Doa bukan sekedar kata-kata. Ia adalah suara yang menembus batas dunia. Ia naik ke langit, didengar dan diatur waktunya untuk kembali sebagai jawaban. Doa orang yang disakiti tanpa alasan yang benar, tak pernah ditolak. Setiap keluhan yang kamu bisikan dalam kesedihan, setiap tangisan yang jatuh tanpa suara, semuanya didengar. Orang yang menyakitimu mungkin menganggap remeh perbuatannya, tapi mereka tak bisa menghindari akibat dari doa yang kamu panjatkan. Balasan itu tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat, tapi saat mereka mulai merasakan kehancuran dari dalam, saat hidup mereka tiba-tiba terasa begitu sulit, mereka akan menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Orang yang menyakitimu telah menciptakan musuh yang tak bisa mereka lawan, keadilan yang tak terlihat. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan memahami bahwa tak ada tempat untuk lari dan sembunyi dari akibat perbuatannya sendiri. Jika seseorang telah menyakitimu, jangan sia-siakan hidupmu dengan membalasnya. Mereka telah menciptakan penderitaan mereka sendiri. Kamu hanya perlu melanjutkan hidupmu dan menyerahkan segalanya pada Tuhan. Lalu saksikan bagaimana keadilan bekerja dengan caranya sendiri. Orang yang menyakitimu tidak akan pernah benar-benar tenang. Mereka bisa berpura-pura bahagia, tapi ada sesuatu dalam hidup mereka yang akan selalu kacau. Dan pada akhirnya kamu akan menyadari satu hal, mereka bukanlah orang yang menang. Mereka hanya orang yang sedang menunggu kehancuran mereka sendiri. Jadi, biarkan mereka pergi. Biarkan hidup yang membalas. Tuhan melihat semuanya, dan itu sudah cukup.